Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Di pembelajaran ke-1 ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat cerita berdasarkan gambar ilustrasi, serta menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Coba perhatikan gambar ilustrasi ini. Di gambar ilustrasi ini, Lani sedang memikirkan bagaimana cara membuat gerabah, dan kita akan mencoba membuat cerita berdasarkan gambar ilustrasi tersebut. Membuat cerita berdasarkan ilustrasi dapat dilaksanakan dengan cara seperti ini. 1. Perhatikan gambar ilustrasi dengan sungguh-sungguh. 2. Buatlah ide pokok sesuai gambar. 3. Kembangkan ide pokok menjadi kalimat utama dan kembangkan kalimat utama menjadi paragraf baru. Perhatikan contoh ini. Ide pokok. 1. Tanah liat memiliki banyak fungsi. 2. Gerabah terbuat dari tanah liat. 3. Gerabah Indonesia sangat indah. Sekarang kita akan membuat ide pokok dan juga kalimat pokok ini menjadi sebuah paragraf baru. Nah, ini adalah paragraf yang kita kembangkan berdasarkan kalimat utama yang berdasarkan pula ide pokok tadi. Tanah liat memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia. Banyak sekali benda yang dibuat dari tanah liat. Namun, sebelum membentuk tanah liat menjadi benda pakai, tanah liat harus diolah dulu dengan cara diuleni. Gerabah adalah salah satu benda yang terbuat dari tanah liat. Para pengrajin gerabah mampu menghasilkan banyak model gerabah, mulai dari gerabah rumah tangga maupun hiasan. Gerabah dari Indonesia sangat indah, bahkan orang dari negara lain juga sangat menyukai gerabah buatan Indonesia. Kita harus bangga dengan produk Indonesia, salah satunya gerabah cantik Indonesia. Ini adalah contoh paragraf yang berdasarkan gambar ilustrasi tadi. Nah, coba kalian buat sendiri bagaimana paragraf menurut kalian. Nah, anak-anak, pada kegiatan Ayo Membaca ini, kalian akan Bu Guru minta untuk membaca gerabah dari Pulau Madura. Di dalam bacaan ini, nanti kalian akan diminta mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Ada berapakah jumlah paragraf dari bacaan gerabah dari Pulau Madura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah paragraf ke-8. 9, 10, dan 11. Nah, jadi bacaan ini terdapat 11 paragraf. Dari 11 paragraf ini, maka akan didapat nanti 11 ide pokok. Mari kita bahas ide pokok dari masing-masing paragraf. Sebelum membahas ide pokok dari masing-masing paragraf, Ibu Guru akan mengingatkan bagaimana cara mencari ide pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama.
Kedua, pahami isi teks yang kalian baca. Ketiga, temukan ide pokok dengan tepat. Sekarang kita mulai dengan mencari ide pokok dari paragraf 1. Paragraf 1 memiliki ide pokok. Salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas, persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, sehingga kalimat lain pada paragraf 1 itu disebut kalimat penjelas. Paragraf 2, ide pokoknya adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Perhatikan ide pokok paragraf ketiga. Tak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti para pendahulunya. Ini adalah kalimat utama atau ide pokok dari paragraf keempat. Paragraf kelima juga memiliki kalimat ide pokoknya. Jangan lupa untuk selalu kalian catat atau tandai pada buku paketmu. Dan ini untuk paragraf ke-6, paragraf ke-7, paragraf ke-8, paragraf ke-9, paragraf ke-10, dan paragraf ke-11. Nah, dari letak-letak kalimat utama atau ide pokok dari setiap paragraf, kalian tentunya masih ingat bahwa berdasarkan tempat ide pokok, sebuah paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf deduktif, induktif, dan juga paragraf campuran. Tentunya kalian juga bisa menentukan paragraf-paragraf tadi berdasarkan letak ide pokok dari paragraf tersebut. Setelah kita mencari kalimat utama atau ide pokok dari tiap paragraf, sekarang kita akan mencoba mengembangkan ide pokok menjadi paragraf baru. Di sini, Ibu Guru telah punya ide pokoknya, tanah liat banyak kegunaannya. Selain jawaban dari Ibu Guru ini, kalian juga bisa berkreasi dengan jawaban yang kalian inginkan. Nah, tanah liat banyak kegunaannya. Sekarang saya kembangkan, tanah liat merupakan salah satu unsur alam yang memiliki banyak kegunaan. Sejak dari dulu, manusia telah memanfaatkan tanah liat. Tanah liat dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan genteng. Selain itu, tanah liat juga dapat digunakan menjadi kerajinan gerabah seperti vas, poci, serta kendi atau barang rumah tangga lainnya. Ide pokok yang kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat itu adalah ide pokoknya. Sedangkan kalimat utamanya, agar dapat menghasilkan gerabah yang bagus, tanah liat harus melewati beberapa proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, di sini menandakan bahwa ide pokok tidak harus kita letakkan secara langsung, tapi bisa sedikit kita ubah menjadi kalimat utama, namun tidak meninggalkan inti dari ide pokok tersebut. Yang ketiga, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Kemudian kalimat utamanya,
banyak peralatan yang terbuat dari tanah liat seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan celengan zaman dahulu. Bahkan ada juga piring dan cangkir yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri. Nah, anak-anak, itulah berbagai macam model atau pengembangan ide pokok menjadi paragraf baru. Di dalam bacaan ini terdapat kegiatan Lani yang patut kita tiru, yaitu pengalaman Lani di hari Minggu yang tidak kalah menarik dibandingkan pengalaman teman-temannya yang lain. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Nah, di sana Lani merasa takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Dia begitu kagum dengan orang-orangnya. Mereka bekerja dengan sangat keras dan juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja tidak mengenal lelah untuk membuat tanah menjadi gerabah yang sangat bagus. Nah, Lani dan ayahnya juga sampai pada kegiatan produksi gerabah. Di sana dipamerkan berbagai hasil gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajangan tersebut. Nah, di sini Lani juga terpesona dengan berbagai model gerabah yang sangat bagus. Nah, anak-anak, selain Lani, kita juga patut bangga terhadap hasil produksi dalam negeri, sehingga kita dapat membantu para pengrajin kita untuk lebih bersemangat dalam menghasilkan produk yang sangat bagus. Nah, sampai jumpa anak-anak. Sampai di sini pembelajaran online kita. Sampai bertemu di pembelajaran online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.